Abed. Itu ya, apa Siap, Bu. namanya? Di apa langsung aja ke kasus sambil Pak Suyatmin ya. Kita buka kasus yang pertama dulu. Pak Abed bagian ngetik ya. Nulis langsung. Saya buka kasus yang pertama dulu. Pak Gosen kelompok berapa? Saya kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Pak. Satu Dan lagi lagi siapa? Pak Suyatmin. Pak Suyatmin, Pak. Soleh Oh, Suyatmin. Pak ya, Soleh. coba dikasih tahu ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Ini lagi dihubungi, Iya, Pak. Pak. Ya. Statusnya memanggil nih. Nggak ada kedering. Jawab ya. Kita lanjut aja dulu, Bu. Iya. Yang pertama ini, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama setelah ada kasus ini diingatkan oleh Ibu Santi. Yang pertama dulu, pertanyaan pertama dulu, Bu ya. Ya, Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? oke. Pak, kita bahas dulu kasus ini ya Pak ya. Yang pertama Bu Santi sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni ya kan. Bu Eni ini guru yang baru. Kemudian Vivi dan Natali ini tidak memperdulikan Ibu Eni gitu ya. Setelah diberikan tugas apa-apa tidak mau mengerjakannya gitu. Kemudian diulang ini. Yang pertama kan Ibu. Untuk yang kita pertama. Analisa kan dulu kan, analisanya dulu kan itu. Jadi Bu Santi kan sakit nih. Sakit. Digantikan oleh Bu Eni. Sakit, kemudian digantikan Bu Eni kan? Bu Eni. Terus Vivi dan Natali ya tidak mengindahkan tugas yang diberikan oleh Ibu Eni. Walaupun Bu Eni sudah mengingatkannya. Walaupun Bu Eni ini sudah mengingatkan kan? Iya. Kemudian setelah itu kan Bu Santi masuk kembali ke sekolah dan menindaklanjuti dari apa yang tindakan yang dilakukan oleh Vivi dan Natali dengan melakukan langkah-langkah restitusi. Yang pertama tentu menstabilkan identitas.
Jadi kita ini membuatkan apanya Bu ya? Misalnya kita menstabilkan mereka berdua gitu ya. Ya, jadi langkah-langkah yang sudah Ibu Santi lakukan itu yang pertama sudah menstabilkan identitas, yaitu dengan itu ini nih kalimat-kalimat ini. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf, kan itu sudah menstabilkan keadaan. Kemudian yang kedua, Menstabilkan kebutuhan gitu. identitas, menstabilkan identitas. Kalau saya lihat sih langsung ketiga deh Pak, kalau itu. Yang dua bisa juga masuk tuh Bu. Misalnya Yang mana tuh? Kalimat yang mana itu? kalau yang dua itu kan itu di kebutuhan mereka kan kita harus jelaskan juga kepada mereka. Di sini tidak ada yang menjelaskan apa yang menjadi motif mereka melakukan itu, alasan mereka tuh apa gitu. Tapi Bu Santi itu langsung itu Nggak ada ya? menanyakan kembali. Hah? Bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keinginan kelas. Oke Bu, kita menanyakan kondisinya kan tidak sesuai dengan kegiatan dari berhenti melanjutkan budaya apa yang akan mereka lakukan. Tapi kan ujungnya ini ya, meyakinkan, membuat keyakinan. Meyakinkan keyakinan. Oh, bisa juga langkah yang kedua tuh Pak, yang kedua itu ya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini Bu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, ya kan gitu. Nah, nih, Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Bu Santi. Dan yang ketiga yaitu mengatur tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Mereka menunjukkan awareness. Mereka jadi pertama memvalidasi kesalahan kebutuhan. Gimana Pak? Langkah-langkah siapa yang? Astagfirullahaladzim. Yang nomor 2 lagi. Yang pertama tadi kan ini ya. Langkah-langkah yang pertama stabilkan identitas. Jadi ketiga-tiganya nih Pak, gitu ya? Ya, Iya, maksudnya. Tekniknya maksudnya apa itu ya?
Kan kan 3 menstabilkan identitas. Teknisnya gimana maksudnya? Apa gitu ya? Nah, maksudnya kan nanti menstabilkan identitas dalam kasus ini bagian mana yang memunculkan menstabilkan identitas kan kayak gitu nanti. Salah semua, Bu. Ada yang terlewat kebaca. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan Kalau saya malah tidak melihat ini, Bu. Sepatunya saya hitung 2 itu, Bu. yang bikin mana, Bu ya? Oh, nanti itu. Udah lewat kayak aku nyarinya. Terus orangnya tuh tetap pakai itu. Ini, kan pertama tuh Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia untuk melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kan mereka minta maaf. Paragraf kedua ya? Pada keesokan harinya setelah Bu Santi masuk ke sekolah itu. Menanyakan Ibu Santi ini yang nanya, menanyakan melakukan perbaikan masalah ya, sampai situ ya. Iya. Ini. Terus yang keduanya tadi validasi masalahnya di bagian Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja. Ya, ini masih yang pertama ya. Hah? Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka minta maaf kan? Iya. Itu kemudian yang kedua itu kan validasi tindakan yang salah. Nih, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh kan gitu. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati seperti yang mereka lakukan kepada Bu Eni kan gitu. Kemudian yang ketiga kedua yang validasi itu yang namun Ibu Santi menanyakan kembali ya. Kembali validasi kan. Menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan rasa Ibu Santi. Oke. Tiganya enggak ada ya. Kemudian yang ketiga ini yang mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu kan muridnya gitu. Apakah masuk ke dalam yang ketiga itu, proses yang ketiga? Fikir maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini kan masih validasi tadi kan. Nah, itu yang ketiga itu. Ini kan jawaban dari mereka. Mengakui bahwa tindakan mereka itu kan tidak sesuai dengan kelas. Nanti melanjutkan kembali apa? Yang ketiga masuk juga nih Pak, yang mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kan itu. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian nanti soal yang kedua, karena nanti ditanya itu menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan TV dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sebagai bentuk penyesalannya, mereka berdua itu mengusulkan nih dengan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Ditampilkan saja kegiatan dibagi layar saja biar kelihatan. Oh gitu ya. Iya Pak. Oke, biasa ya, kan ya. Oh iya. Share.
Oke Bu ya, Pak. Belum Pak. Yang bagian kedua itu kan, menurut Anda apakah situasi yang diusulkan Bu Pipi dan tadi sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Iya. Iya, oke. Yang kasusnya tadi Pak, bisa nampilkan yang kasus tadi Pak? Kasus-kasusnya tadi. Share kasusnya maksudnya? Ya, maksudnya kita bisa sambil baca kasusnya sambil kita mengidentifikasi. Oh gitu. Ya, nah, Nanti gitu. tutup share yang ini. Ini maksudnya? Biasanya yang pendidikan dan Ya, yang kasus yang atas ya. Ya Pak. Yang atas lagi Pak. Untuk jawab pertanyaan yang nomor 2. Ini. Nih, Natali dan Vivi mengusulkan, kan ini. Jadi apakah itu sebagai ini mana sih soalnya tadi? Yang ini kan? Iya. Kan tadi pertanyaannya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kan gitu. Mereka mengusulkan untuk melakukan diskusi kelompok dengan teman-temannya kan gitu ya, untuk membuat kesepakatan kelas. Sepertinya sudah ya Pak ya, restitusinya sudah sesuai. Ini ya? Kemudian apakah langkah-langkah restitusi yang telah ya. Terus yang kedua nih juga nih, yang kedua kita tulis ya. Iya, yang pertama ini, jadi mereka mengusulkan ada 2 hal gitu. Yang pertama tentang penerapan keyakinan kelas, yang kedua sebagai bentuk permintaan maaf lah mungkin ya kan. Kedua mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gas mereka. Mereka itu memberitahu kepada Bu Eni bahwa mereka sudah memberitahu Pak Hasan jika tidak ada guru, misalnya ada guru yang tidak masuk, maka mereka mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti ya gitu. Apa langkah-langkah restitusinya? Ada 2 langkah ya sini ya. Ini jawaban mereka memilihnya. Kita lanjut dulu Bu ya, nanti kita koreksi lagi. Iya. Next, nomor 3. Nomor 3, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Bu Eni dalam menanggapi? Bu Eni atau Bu Santi ini salah itu ya? Kalau Bu Eni setelah diperlakukan oleh itu kan nggak ada kabarnya nih ya. Habis itu Bu Santi masuk ke kelas ya kan? Iya. Yang menyelesaikan masalah itu tadi kan Bu Santi. Bu Santi ya? Iya kan, bukan Bu Eni ya? Posisi apa? Sebagai apa ini? Apakah sebagai pengganti? Itu sebagai pengganti doang. Hah? Bu Eni kan sebagai pengganti di sana. Iya. Enggak, maksudnya dalam hal ini yang sesuai dengan nanti Bu Eni baru 2 tahun menjadi ya posisi kontrol tadi itu loh Pak. Masukkan ke dalam posisi 5 posisi kontrol itu loh Pak. Sebagai tindakan yang dilakukan oleh ini Bu Santi nih mungkin ya. Atau tindakan Bu Eni yang tadi mengingatkan mereka supaya tepat mengerti. Iya, oke, posisi kontrol ya. Iya, kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol itu. Kalau tindakan Bu Eni ini berarti sebagai apa nih Pak? Membuat merasa bersalah ya kan? Menyapa Pipi nanti sambil ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur ke sekolah. Iya. Ayolah tugas dikerjakan nanti ditegur. Iya, ini sebagai itu ya, pembuat rasa bersalah ya. Atau sebagai teman. Tunggu. Kalau sebagai teman kan dia sebagai berusaha menjadi teman bagi siswa.
Bisa, Bu. Sulit untuk Bisa sebagai teman ya, mungkin terlalu sebagai akrab. pembuat rasa bersalah juga. Hmm. Juga sebagai teman, tolong bantu ibu ya. Masih sering kali dengan daftar aturan yang ketat dan fokus tambahan. Lebih dominan kemana Pak? Sebagai teman atau pembuat rasa bersalah itu? Dua ini masuk, Bu. Masuk ya? Ya, sebagai teman dan juga sebagai Pembuat rasa harus bersalah. satu ya? Hah? Enggak kan? Enggak harus satu kan? Boleh dua ya? Iya, bolehlah dua. Oke, lanjut. Gimana? Bu ini menjawabnya. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi. Pak Hasan ini berarti kepala sekolah ya? Yang ke dalam gua sudah ya. Jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi itu? Ya. Mendukungnya ya Pak ya, karena sudah posisi Ibu Santi ini seperti sebagai apa ya, manajer. Yang lebih ke manajer atau pengontrol? Pemantau. Jika Anda adalah Hasan. Pak Hasan kepala sekolah. Iya, Saya telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketigaan guru, maka mereka akan memasukkan Bu Eni sebagai konsultan. manajer Pak ya, sebagai manajer yang lebih tepat ke sana. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya kepada murid agar dapat mengevaluasi atas permasalahan. Nah, ini Ibu Santi melanjut kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, kan itu ya. Bagi manajer berarti Pak. Berarti mendukung langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi karena telah Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh? mendukung dan memberi penguatan kepada Bu Santi. Bu Santi cuma di sini ya mainannya. Hah? Telah melakukan salah satu dari 5 posisi konflik. Ya kan jika kita tindakan Bu Santi itu kan cuma memanggil, kemudian menanyakan masalahnya itu, kemudian ya kan? Iya. Kemudian nih Bu Santi yang terakhir kali dilakukan adalah Bu Santi melanjut kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasannya? Ini sesuai dengan yang 5 posisi konflik sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menempatkan dirinya sebagai manajer dari 5 posisi kontrol tersebut. Ya kan Pak, kayak gitu kayaknya. Oke, nanti kita koreksi lagi. Menempatkan Iya. posisi sebagai Sebagai manajer. Tapi emang dia manajer ya, kepala sekolah soalnya. Kan Bu Santi, oh iya maksudnya, iya enggak, sikap Bu Santi itu sudah menempatkan diri sebagai manajer dalam Oh iya. menangani kasus tadi itu, kasus si Menempatkan posisi Bu Santi ya, Bu Santi. sebagai manajer. Oke. Oke. Bill yang satu, yang kedua lagi. Kalau yang kedua ini agak tragis ya, kasihan sebenarnya. Hah? Tunggu ini. Saya Sama kasihan tadi ini. melihat siswanya sebenarnya kali ini. Pak Lukman terlalu itu ya, taat aturan, tidak memberi dispensasi. Berarti kondisi ini hasil tadi nanti tak share dulu ya. Nah, Share dulu yang tadi. Ini. iya. Ini ya yang tadi. Yang satu tadi Bu Santi menanyakan ya. Terus Belum nampak ya Pak. Hah? Belum nampak. Nampak ya? Belum muncul? Belum. Dapat lanjut aja yang kedua, kasus yang kedua. Oke. Ini. Sudah yang tadi itu kayaknya. Minta pendapat Pak Suyatmi nanti kalau beliau sudah. Oh iya. Lanjut aja yang kedua. Ini juga. Bukan yang ini. Saya ceritakan situasinya ya Pak ya. Oke Bu. Oke. Jadi Sabrina itu bangunnya terlambat, jadi buru-buru sampai ke sekolah. Walau sampai sekolah itu akhirnya tepat waktu, tapi ternyata sepatu yang dipakainya itu berwarna coklat. Sementara peraturan menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan memakai sepatu warna coklat gitu. Jadi Sabrina ini meminta untuk tetap masuk gitu kan. Pak Lukman ini jadi apa sih? Idealis saya. Di depan pintu kelas. Oh, Bapak Lukman berarti sebagai wali kelasnya mungkin ya, atau guru ya yang sedang Pak Lukman ini terus mengingatkan Sabrina bahwa ada peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina ini sudah mengetahui, tapi karena dia buru-buru, dia salah mengambil sepatu, kan gitu intinya. Tapi Pak Lukman ini tetap keras karena sudah melanggar peraturan sekolah dan memberikan konsekuensi lah jadinya ya. Konsekuensinya pulang lagi ke rumah atau tetap sekolah tanpa memakai sepatu. Apa ya kemarin konsekuensi itu? Konsekuensi itu sebenarnya sama seperti kesepakatan, tapi tetap mengikat siswa gitu, karena ada hukuman juga di situ. Kesepakatan, tapi jika melanggar ada hal yang harus mereka lakukan gitu. Ya maksudnya dalam teori motivasi ya. Iya. Teori apa ya? Motivasi, kontrol. Lupa ingat dulu. Ya lanjut Bu, nantilah kita bahas lagi. Gimana jawabannya Bu? Konsen saya nih. Kemudian dalam kasus itu sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Apa ini? Nomor posisi 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, teman penghukum lah Pak ya.
Ini nomor berapa nih? Nomor 2 apa 1? Masih Nomor 1. Enggak, kasus yang kedua maksudnya. kasus kedua nomor 1 kan? Ya, nomor 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Gitu kan? Iya. Apa itu? Penghukum kan gitu tadi. Membuat merasa bersalah. Teman. Apalagi pemantau, terus manajer. Saya rasa lebih condong ke penghukum deh. Pemantau. Oh ya, pemantau. Karena mengingatkan lagi tentang peraturan yang ada di sekolah. Penghukum enggak ya? Iya, 4 kasus. Oh gitu. Jelaskan apakah indikatornya? Indikatornya tadi Pak Lukman sudah mengingatkan kembali mengenai peraturan yang ada di sekolah. Kemudian mengingatkan juga mengenai konsekuensinya. Pilihan yang harus diambil, yaitu apakah sanggup untuk mengambil sepatu ke rumah ataukah tidak memakai sepatu seharian di sekolah. Kan itu memberi pilihan kepada Sabrina. Itu indikator-indikatornya Pak Lukman sebagai pemantau. Ntar, Bu. Ini, Bu. Bagian Sabrina minta maaf. Nih, mengikatkan kembali kan, sudah terlambat. Kemudian salah pula warna sepatunya. Indikatornya tadi yang mana nih? Itu yang pertama itu tadi, yang kedua kita sudah mengingatkan mengenai peraturannya. Pak Lukman memperhatikan Nih, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu kan sudah mengingatkan ini yang atas nih. Berarti ini penghukum ya? Pemantau, Pak. Yang ini, yang saya black ini. Oh ini, ya ini penghukum dalam hal ini. Indikator penghukum kan? Tapi dalam arti ini kan sudah mengingatkan kan, sudah bertanya gitu kepada Sabrina tentang peraturan. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatu. Kalau dalam pemantau nih Pak, nih memantau berarti mengawasi. Ada kita mengawasi, kita bertanggung jawab sebagai pengawasi. Nah, posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Contoh kalimat-kalimatnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, kan gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman tadi mengenai peraturan sekolah, mengenai warna sepatu. Kemudian yang kedua, mengingatkan juga mengenai konsekuensinya tadi. Mau mengambil ke rumah ataukah mau melepas sepatu atau tidak memakai sepatu di sekolah. Oke. Ini tadi. Apa kabar Pak Suyatmin? Halo Ibu, mohon maaf baru bisa gabung. Baru sampai rumah Bu. Oh iyalah, pantaslah dihubungin nggak bisa tadi. HP-nya ngedrop Bu, HP-nya ngedrop tadi. Masih 2%. Kita
kita dapat kasus nomor berapa Bu ya? Sabrina, Bu Sabrina ya? Kayaknya semuanya Kita baru nomor 2 baru, Pak. Oh, semua berarti Pak Abid, sebenarnya kita untuk semua mengerjakan semua kasus kan tadi itu? Iya, kasusnya 4-4-nya dikomentari. Iya, kita apakan identifikasikan. Kita baru yang ke nomor Siap. 2 Pak Yatmen. Baru kita nomor baru sampai 2. nomor 2 Bu ya? Ini Pak Yatmen sudah baca kasusnya? Tadi pagi udah baca sekilas sih. Ini yang terlambat nggak pakai sepatu warna hitam itu ya? Iya, Sabrina warnanya coklat. Iya, itu terus Sabrina disuruh melepas sepatu sampai siang hari itu termasuk hukum atau konsekuensi ya? Peraturan di sekolah ya. Ini Iya. maksudnya Pak Lukman ini sudah melakukan 5 posisi kontrol itu yang bagian mana gitu ya? Penghukum ataukah pemantau? Kalau saya sih penghukum. Tapi di sini Pak Lukman sudah udah mengingatkan. Kamu tahu nggak sih peraturan di sekolah? Iya. Dan juga sudah memberikan pilihan apakah mau pulang ngambil sepatu yang benar ataukah melepas sepatu sampai jam selesai gitu. Ya itu sebenarnya kan kalau misalnya kita mau hitam di atas putihnya aja ya itu kan konsekuensi ya Bu ya. Sebuah konsekuensi dari peraturan. Iya, konsekuensi dari peraturan. Lebih kemana kalau pemantau saya agak lupa ya apa namanya kemarin penjelasan pemantau itu yang maksudnya gimana? Ini kita memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti memang pemantau, Bu. Pemantau ya, Pak ya? Pemantau kalau misalnya penjelasannya seperti itu pemantau. Karena sebenarnya udah konsekuensi yang sudah disepakati kan? Iya. Makanya diingatkan lagi kan juga sudah memberikan pilihan tadi. Iya. Apakah kamu mau pulang ngambil sepatu itu ataukah mau melepas sepatunya sampai selesai kan itu, sampai jam selesai. Iya. Kalau arahnya mungkin lebih ke pemantau ya Bu ya. Iya. Terus yang kedua Pak Yatmini, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Mari kita baca lagi yang manajer Bu. Yang manajer ini, saya bacakan lagi, ini sudah saya print semuanya nih Pak. Wah, cocok banget. Saya belum ini lagi nyari. Itu saya kemarin juga baca. Itu di bagian ya Bu ya. Teori motivasi hukuman dan penghargaan ya. Semuanya pokoknya Pak. Saya nggak ada bisa download. Saya copy lagi. Cocok Bu. Boleh dibacakan sambil ngingat-ngingat juga. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 1, 3, 4 itu. Gitu. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya diri maupun kebutuhan orang lain. Disinilah penekanan bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali lagi keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang dimintakan ini pertanyaannya kan? Iya, pertanyaannya. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tapi kita ajukan ke Sabrina lagi gitu ya Pak ya? Kalau menurut saya itu artinya kita
memaklumi kesalahannya dan meminta dia tidak Berarti ini langsung apa ya? mengulangi. Menurut sebagai manajer kan, bahwa ini tindakannya salah, jangan Hanya diulangi. dulu untuk tidak mengingatkan kembali mengenai yang pertama tentu diingatkan kan, maksudnya kesepakatan kita tentang peraturan itu apa, ya kan? Kemudian berarti supaya tidak mengulangi lagi kan kayak gitu. Maka mungkin seperti ini ya Pak Abed gitu. Apakah kamu ingat tentang kesepakatan atau peraturan sekolah kita kan gitu, yaitu kata tidak boleh terlambat, kemudian peraturan mengenai warna sepatu yang harus hitam kan gitu lagi. Kalau saya sih lebih ke arah itu, Bu. Saya sebenarnya yang manajer tadi kan kita bertanya, apa kamu meyakini hal, tanyalah bahwa yang dilakukan oleh siapa? Sabrina ini salah, dan apakah kamu akan memperbaikinya atau maksudnya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kemungkinan pertanyaannya kalau sebagai manajer dalam pemahaman saya mungkin arahnya ke sana. Oh gitu. Ya bisa juga sih masuk ke sana. Itu Anto dan Dino. Jadi Pak Yatmin, yang pertama Pak Yatmin tadi. Yang pertama mungkin hampir sama dengan yang intinya dengan Pak Gosen. Ya, ditanyakan dulu apa keyakinannya, apakah dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah atau tidak. Salah, iya. Oh iya. Apa yang dilakukan? Ya, apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan saat ini? Pertanyaan ya Pak Gosen ya. Pertanyaan Pak. Iya, bentuk pertanyaan. Menyadari bahwa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Tapi di wacana atau peraturan sekolah ada. Hah? Apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan kan itu? Iya kan? Iya. Lakukan tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Pak Yatmin izin sebentar ya di belakang. Apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan wacananya kita Bali wacananya. Kalau contoh-contoh pertanyaannya tuh mungkin Pak yang di bahan ajar yang di download itu ada kayaknya Pak. Berarti kan pelanggaran itulah ya. Berarti pertanyaan yang dimintakan ini misalnya apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan saat ini melanggar peraturan sekolah gitu aja nggak Bapak? Nah, ini artinya dia diminta menyadari kan? Iya. Ini menyadari bahwa yang kamu lakukan saat ini adalah melanggar peraturan sekolah. Oke. Oke Pak, lanjut. Jelaskan. Kasus 2. Kita masuk yang ke masih Pak Lu sebagai manajer Pak ya? Atau yang pertanyaan ketiga Pak? Masih yang kedua ada? Nih, dengan penjelasannya belum Pak? Pertanyaan akan Pak, manajer ambil. Pertama kan pertanyaannya sudah oke tuh. Apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan saat ini adalah melanggar peraturan sekolah? Bentar. Kamu mengambil apakah yang diajukan? Penjelasannya mungkin yang masuk ini Pak ya. Apakah kamu mungkin bersedia besok tidak akan mengulanginya lagi gimana gitu Pak? Maksudnya diarahkan ke sana Pak. Blank saya Pak. Nah itu Bu, saya itu ini salah satu ya Bu. Saya tadi keputus loh Bu. Oke dulu Pak, Iman.
Berarti penjelasannya ini berkaitan dengan yang dijelaskan Bu Wilis tadi kan. Oh, baik. Oke. Gimana Aduh. Kita masuk panas banget ya Allah ini. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 aja Pak ya, yang kepala sekolah ya. Oke, kepala sekolah. Oh, yang Kira-kira bila Anda adalah sekolah-sekolah di sekolah tersebut, berarti ada A-nya B, bagaimana menyikapi? Ya, nilai kebajikan apa yang dituju? sekolah. Disiplin Bu ya, nilai kebajikannya. Iya. Disiplin aja ya. Memang nggak ada korelasinya sih sepatu hitam coklat dengan kesuksesan. Tadi Bu, pas di apa aja. Iya. Nilai kebajikannya disiplin aja gimana Pak Gosen? Boleh. Mungkin ada yang lain atau apa ya? Tapi jujur ada juga situ Pak, karena di atas tadi dia mengatakan bahwa dia terburu-buru. Boleh itu juga Pak. Gentleman dia berani mengakui kan. Ini Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia buru-buru. Nanti jadinya harus bertanggung jawab untuk melaksanakan menerima konsekuensinya. Iya kan Pak? Udah disiplin, jujur, bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawab prestasi Pak. Amin. Bertanggung jawab itu pakai spasi ya? Iya Bu, Ata tulis dulu Pak, nanti kita cari di KBBI. Itu kadang bingung juga sih ya. Kalau pertanggungjawaban kayaknya nggak spasi, tapi kalau bertanggung jawab kayak saya ragu ya. Berarti ada 3 ya? Disiplin, Ya, jujur, dan bertanggung jawab. Ya, 3. Oke. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, ini baru tadi ya menyikapi tadi ya. Seperti siswanya suruh pulang apa? Mengingatkan kembali. Kemudian jangan ini Anda menyikapi tindakan yang diambil Pak Lukman untuk Pak Lukman, kita sebagai kepala sekolah ya Pak Lukman Pak Lukman hanya menjalankan tugasnya. Ya. Kalau saya kepala sekolahnya Pak Lukman ya saya akan memaklumi Pak Lukman hanya menjalankan tugasnya dan menjalankan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama toh. Komitmen yang sudah disepakati. Iya, menjalankan komitmen. Jadi Pak Lukman. Tapi bahasanya gimana Bu Wilis? Memaklumi atau menyetujui Bu? Dia kepala sekolah kan Pak Koman ya? Iya. Kita sebagai Pak Lukman menyetujui, bisa memahami lah ya kan? Ya, menyetujui dan memahami tindakan yang dilakukan Pak Lukman gitu aja ya. Menyetujui Pak. Oke, Bu. Bagi aja Bu biar. Oke. Bagi-bagi nggak apa-apa. Saudara Bu Indra, Bu Smarlis ya kayaknya. Bu Ovi. Oh, Bu Ovi ya. Pahami dan menyetujui tindakan Pak Lukman. Pak Lukman, ya. Karena beliau hanya menjalankan komitmen yang sudah disepakati gitu. Karena beliau menjalankan komitmen yang tugas dan komitmen ya.
Atau komitmen aja nggak apa-apa? Komitmen aja. Oke. Bis ya? Lanjut. Bis. 3. Gas kita. Titik ya? Kasus ketiga. Ya. Kasus 3. Posisi Oke. kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Kali ini perhatikan. Semoga. Dianalisa dulu, Bu. Tadi, Bu. Di sini ada kalimat gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Ada 4 pertanyaan. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Sebagai teman atau apa Bapak Ibu ini kira-kira? Membuat merasa bersalah. Bu, ada mobil nggak, Bu? Pemantau bisa nih, Pak. Berarti ini Pemantau. Oke, kita cek pemantau. Sebagai teman, sebagai pemantau. Kalau saya mungkin mengarahnya ini arahnya sebagai teman kalau saya, Pak. Karena ini di sini contohnya nada suaranya ramah, akrab. Nah, ini kalau di kan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidur, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kalau saya sih, tapi nggak tahu kalau pemantau mungkin bisa masuk juga. Tuh. Kalau pemantau itu kita mengingatkan peraturan sama konsekuensinya. ini kasusnya, Bu. Saya malah bingungnya antara pembuat merasa bersalah atau ke teman. Nah, tapi sini ada apa namanya nih? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Bahasanya kan lebih akrab gitu ya. Kalau ke itu kayak mengarah ke teman gitu. Oke, juga. Apa tadi? Sebagai pembuat rasa bersalah. Iya. Antara dua itu, apa pilih salah satu? Oke. Tapi gini, kalau misalnya pembuat rasa bersalah, kira-kira kalimat mana yang bisa mendukung itu gitu misalnya? Ya itu tadi. Kamu enggak kasihan dengan ibu kan? Artinya iya itu juga. Iya. Berarti kan dia yang teman tadi bisa juga, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran dan ambil satu aja Pak Yatmin, pembuat rasa bersalah. Ambil satu aja, pembuat rasa bersalah. tidak kasih. Atau dua-duanya. Pajang seperti itu misalnya sudah sering kali pada saja seperti tidak memperhatikan acuh dan tak acuh. Soalnya kalau merasa tidak bersalah Ibu, Fajar sikapnya Fajar tuh acuh dan tak acuh gitu deh. Fajar yang tidak tahu Bu. Ya. Oh iya Bu, membuat rasa bersalah juga nggak apa-apa Bu. Membuat rasa bersalah kita nanti kalimat pendukungnya yang di akhir-akhirin nggak Pak? Membuat rasa bersalah aja Bu ya. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan makan apa aja?
Dia cuek. Aduh, Kebutuhan kasih sayang. sayang. Kita buka deh Bu. Kita buka tulisan kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia tuh. Kebutuhan dasar manusia. Iya. Kayaknya kalau kesenangan enggak, penguasaan enggak. Waktunya masih lama kan? Waktu masih berapa lah? Saya udah enggak anu soalnya. 60 menit, Pak. 60 menit, Pak. 90 menit. 90. Ya, sejak setengah. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Kalau melihat ini penguasaan kayaknya enggak, kebebasan kayaknya enggak, kesenangan mungkin kasih sayang ada Bu arahnya ada Bu. Iya. Kasih sayang ini. Yang ini mengarah ke Fajarnya enggak? Iya, mengarah ke Fajar kan, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan ya. Mungkin kurang perhatian jadi Fajar itu belajarnya jadi nggak semangat, jadi kayak belajar ya hanya belajar aja acuh gitu loh, nggak dengan dia bisa nggak bisa kan jadi acuh gitu. Mungkin dia kurang perhatian bisa jadi dari orang tuanya atau bagaimana bisa jadi. Jadi menurut Pak Benjamin kesenangan. Bukan kesenangan Pak, kasih sayang Pak. Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Alasannya Pak? Alasannya itu tadi ya. Fajar tuh kayak kurang punya motivasi untuk belajar ingin gitu Pak. Diperhatikan ya kan, ingin diperhatikan ya. Iya, mungkin dia itu ke rasa motivasi belajarnya tuh kurang gitu kan. Itu berarti butuh perhatian lebih dari kita sebagai guru. Berarti ingin kasih sayang. Nantilah dikarang-karang lagi deh ya. Dia apa tambah-tambah katanya. Intinya butuh perhatian. Intinya butuh perhatian. Oke, kita lanjut. Yang keempat. Bu, kalau punya ide langsung ketik aja di apa Bu, di chat Bu. Atau kasus Bersama dua ketik aja. Apa yang dilakukan yang tiga. apa yang diberikan. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan kata olehnya? Pertanyaan. Posisi pemantau, Bu Dani akan berkata apa yang dilakukan oleh Bu? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi? Apa ya? Kalau pemantau itu, kalau menurut saya itu kayak hanya menjelaskan, kalau kamu kayak gini nanti kamu kena hukum deh, kayak gitu Pak ya? Iya. Apa ya, mengoreksi dari sikapnya si Fajar yang dia seperti tidak semangat mengikuti pembelajaran kan gitu ya. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Pemantau. Terima posisi kontrol. Bisa nggak kita menggunakan nilainya? Bisa mungkin Bu, nggak apa-apa Bu. Itu kan kayak konsekuensinya. Nanti kalau kamu belajar seperti ini nilai kamu akan rendah atau itu nggak apa-apa. Iya. Di sini kan disebutkan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris kan gitu.
Ya, iya Bu. Saya setuju tuh Bu. Dihubungkan dengan nilai, karena penjelasan nilai pemantau itu mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kan korelasinya kalau misalnya Fajar tadi belajarnya malas-malesan, nanti nilainya akan atau tidak bagus atau tidak naik kelas atau bagaimana lah apa-apanya itu nanti konsekuensinya gitu. Pertanyaannya gimana Pak ya? Oh, gini. Seperti apa yang akan diajukan? Pertanyaan seperti apa yang akan Yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Apa yang akan Kalau seperti ini gimana Bu? Kalau saya sebagai Budina ya, saya akan berkata seperti sama Fajar. Fajar, tahukah kamu kalau cara belajar kamu seperti ini terus, maka nilai kamu akan tidak bagus atau rendah gitu. Iya. Gak apa-apa Pak, itu aja. Fajar, bila cara belajar kamu seperti ini, maka nilai kamu akan rendah. Konsekuensinya kamu bisa tidak naik kelas. Gitu. Emang masih boleh ya tidak naik kelas? Kurikulum merdeka. Merdeka Pak gitu. Merdeka Pak. Ajit merdeka. Iya, aja. Bila tidak ada perubahan maksudnya Pak ya. Iya, bila cara belajar kamu tidak ada perubahan. Iya. Bapak Ibu, saya izin makan minum ya. Oke, monggo Pak. Kemungkinan kamu akan tinggal kelas ya. Ya, arahnya ke sana aja nggak apa-apa. Besok nanti kalau pas. Berarti yang dilakukan adalah mengingatkan ya gitu ya maksudnya. Ya, mengingatkan dengan pertanyaan seperti itu mungkin kan. Mbak, masih yang nomor 2. Mbak Lis. Masih nomor Mbak Lis Zoom juga ya? Iya, kami bertiga sekarang nih. Bu, kalau tahu saya nggak ingat Bu Willy Zoom di belakang ke Jalan 8 kan ini. Tahu-tahu tadi saya nggak pulang lah ke Jalan 8 aja tadi saya. Ya, benar nih ramai. Iya Jalan 8 Pak. Oh, Jalan 8 Ibu. Iya. Oh, Tapi sekolah Bu Willy di di mana, Jalan Bu? 8. Sebelahan toh. Sebelahan nih ya. Ya, saya tadi masih Zoom tadi masih di Puskesmas, HP lowbat kan. Wah, pulang aja lah itu. Oh. Tahu tadi ke rumah aja lah Pak. Berdua dampingan maksudnya. Oke, kita nomor 3 Pak. 2 kali saya iya, Pak, ya? ngomong. Masih ada satu pertanyaan lagi kayaknya Pak ya. Apabila Anda ada kepala sekolah, Yang C itu tiga jawaban itu. Pertama, apa yang dilakukan, kemudian pertanyaannya, yang ketiga jelaskan. Oh ya. bila Ibu Dani mengalami keluarga, apa yang akan dilakukan atau dikatakan? Ya, ini dikatakannya melalui pertanyaan-pertanyaan seperti apa kan itu tadi. Jelaskan. Oke. Jadi Jelaskan. kalau di penjelasannya kalau sebagai pemantau kan apa yang dikatakan itu berdasarkan data atau atau komitmen yang sudah disepakati gitu aja Pak. Nomor 4. Kepala sekolah dan
peralihan ini bagaimana tindak lanjutkan? Ayo, siapa yang mau jadi kepala sekolah, Bu? Apabila Anda sebagai kepala sekolah baca. Memanggil wali kelasnya Ibu Dani dulu, dak. Iya, mungkin memanggil lalu bisa menugaskan Ibu mencari tahu apa. Oh iya, apakah Bu Dani sudah mencari motivasi Fajar melakukan itu? Apa motivasinya kan itu ya? Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dani gitu ya? Iya, kita diskusi. Bukan memanggil ya, mungkin ya diskusi atau memanggil bahasanya lah apa nanti. Dengan Ibu Dani tadi Bu ya? Ibu siapa? Ibu Dani ya? Ibu Dani. Ibu Dani mencari tahu kira-kira kebutuhan apa sih yang kebutuhan Fajar ini yang tidak terpenuhi, kok cara belajarnya seperti tidak ada motivasi, dan mencari solusinya tentunya. Iya. Melakukan diskusi gitu ya, Ya, berdiskusi. Mengajak Bu. Ya mungkin berdiskusi lah ya, berdiskusi dengan Ibu Dina atau wali kelas. Berdiskusi. Pak Gosen ngetik kan ini kan? Iya. Pak Gosen ngetik kan? Iya, kan? Pak Gosen yang ngetik. Memanggil Ibu Dani untuk berdiskusi. Mencari tahu. Mencari tahu apa ya? Penyebab si Dani ini malas ya gitu ya? Iya. Fajar Pak, bukan Bu Dani lagi Pak. Fajar. Fajar. Oh iya Fajar. Tuh. Penyebab kurang termotivasi dalam belajar. Iya, termotivasi mengikuti pelajaran. Bahasa Inggris itu ya Pak ya? Iya. Dan mencari solusinya gitu. Bu, yang sudah saya kirim ini loh Bu. Bentar ya Bu, saya edit dulu Bu. Itu udah ada kasus Kasus 4. Wah, ini yang berkelahi ini. Berkelahi, dorong-dorongan, kain kancingnya rusak. Ya, terus diajarin di penjahit ya. Ini kalau nggak salah sih tadi pagi kayaknya ini lebih mengarah ke manajer ini posisi kontrolnya. Manajer. Ya, Bu.
Bu, ini sambil saya ini ya, saya ketik-ketik juga ya. Cuma kalau disuruh nampilkan susah juga sih ya Bu. Bino Angkor. Oh, Angkor. Sudah Pak Gosen? Jawabannya apa Bu yang nomor 1 pertanyaannya? Posisi kontrol apa yang diperhatikan manajer tadi ya? Ya arahnya manajer Bu ya. Lebih ke manajer, kan kepala sekolah juga beliau. Iya. Yang nomor 2 yang agak susah, kalau nomor 3 itu bisa kita apa namanya? Otak-atik tuh. Tapi ini apa manajer kemudian hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ya alasannya gitu, kalau misal saya dulu Bu ya. Karena ibu siapa ibu kepala sekolah ini, dia itu berfokusnya tuh bukan hanya menyelesaikan masalah hanya dengan melanggar aturan, tapi dia itu seperti melakukan sebuah proses restitusi itu lebih memperbaiki belajarnya dari kesalahan, mengajari anak untuk bertanggung jawab gitu kan. Anak boleh melakukan kesalahan, tapi bagaimana dari kesalahan itu mereka harus belajar. Nah, kalau dari kesimpulan saya sih arahnya ke sana. Gitu. Karena Bu Kepala Sekolah bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga mengarahkan anak untuk menyadari dan bertanggung jawab atas hal yang telah dilakukan. Udah Pak Gosen sampai mana? Oke, lanjut. Hal yang dilakukan berarti sebagai manajer tadi menenangkan, berdiskusi atau gimana nih ya? Berdiskusi ya. Apa istilahnya? Admin tadi kalimatnya mulai dari mana tadi? Apa ini Bu ya yang ini ya, apa saja dilakukan sehingga Anda berkesimpulan gitu ya. Demikian. Saja dilakukan. Mediasi apa namanya itu? Iya, dia kan menyelesaikan masalah gitu loh, Pak. Berusaha ya. Menyelesaikan. Memediasi dan mencari solusi deh. Bu Suti ya. Dino dikuatkan. Oke Pak, kita lanjut Pak. Berarti hal yang dilakukan adalah mediasi, di mana Bu Suti mencoba menyelesaikan permasalahan dengan diskusi ya, dengan apa namanya, dengan komunikasi, dengan. Iya, diskusi. Oke, nggak apa-apa Pak. Oh iya. Diskusi ya, apa istilahnya? Diskusi dan apa ya? Dan mencari solusi tadi Pak ya, tentang kancing yang copot tadi gimana Pak? Iya, diskusi dan mencari solusi, memperbaiki kancing siswa yang copot tadi.
mencari solusi dan mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Gitu. Oke. Mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Abang mau makan apa? Nasi goreng geprek. Nasi goreng geprek. Geprek. Ada juga gitu. Apa terus? Apa ada? Ini apa? Itu ada apa aja? Kasus Bapak Lukman ya, Bu? Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Dino dikuatkan? Dino ini yang dipukul atau yang mukul sih? Dino itu yang anu Bu, yang narik kancing bajunya hingga copot 3. Oh, Anto yang kancingnya lepas gitu ya? Bukan. Dino dikuatkan karena dia disuruh bertanggung jawab untuk memasang kembali kancingnya. Dikuatkan dengan cara diajarin. Bagaimana Dino kuat? Bagaimana Anto dikuatkan? Oh, Iya kan? Anto dan Dino dua-duanya Bu ya? Iya, jadi ya aku nggak bisa menjahit kan gitu kan. Ya itu kalau Dino kayaknya Bu yang anu ya. Kalau Dino tuh saya kan nggak bisa menjahit Bu. Bagaimana kalau kamu Bagaimana kalau kamu diajari siapa ya? Pak siapa tadi? Tidak perlu lah, Bu. Pak Irfan, guru tata busana kan gitu. Ini tempat video ada nggak? Nasi goreng. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Sediakah kamu? Mana saya? Bagaimana menjahit Bu? Ibu sudah meneruskan? Apakah kamu sudah belajar menjahit? Ini penguatan Dino ya? Iya. Sampai dia disuruh bertanggung ya? jawab, kan itu. Tapi dia nggak bisa menjahit. Apakah kamu mau? Terus yang ngajarin saya siapa? Kan itu. Ini ya, langsung dia. Iya. Itu kalau Dino, kalau Anto Bu? Kalau Anto dikuatkan, kan dia sudah emosi nih karena kancing bajunya nih lepas 3. Nanti kalau ibu saya tahu dia kan marah kan maknya tadi ya. Iya. Bagaimana cara menguatkannya? Iya, dikuatkan. Nanti ya itu meminta kepada Dino untuk memasangkan kancing gitu ya. Tidak apa-apa. Gimana sih? Ibu, menurut kan ini udah ada apa ya? Hal apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki masalah? Anton jawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini, kan itu. Si Anto kuatkan dengan Ibu Siti meminta kepada si Dino untuk bertanggung jawab memasangkan kancing dari si Anto ke si Dino sih. Tunggu dulu nih belum pesen. Kalau si Anto menguatkannya mungkin ketika itu Bu ya, Bu Dina, Bu siapa ya ini ya, Bu Tuti. Ya. Itu bertanya sama Dino apakah dia bersedia memperbaiki itu dah atau itu atau gimana? Iya. Apakah ya kan, meyakinkan Anto kalau Dino akan bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab. Iya. Oke, gas kita catat Pak dosen.
catat yuk. Kasus 4. 1. Posisi kontrol di posisi kontrol apa yang dilakukan? Nomor 1 tadi udah ya, 4 sebagai manajer Pak ya. Iya. Ya nomor 2 dalam kasus ini bagaimana Dino dikuatkan. Ini Dino dikuatkan bagaimana kalau kamu belajar menjahit. Siapa yang mengajari saya itu? Pak Irfan, guru tata busana. Itu yang Bu ya, jawabannya yang menguatkan Dino ya. Iya. Yang menguatkan Dino. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Untuk Anto, Pak. Ah? Untuk si Anto itu. Ya. Dino, Pak. Dino. Suruh Untuk menjahitkan Dino, baju. apakah kamu bersedia belajar menjahit? Siapa yang mengajari saya? Pak Irfan, guru tata busana. Untuk si Anto, Pak. Kalau Anto itu tadi ketika ini Dino, apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas itu? Iya. Apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Terlepas? Oke. Terakhir. Satu lagi. Tanggung jawab aja Pak, ya Pak. Hah? Iya, tanggung jawab lebih Nilainya dominan ya. Tanggung jawabnya lebih dominan di sini Bu ya. Iya. Nilai kebajikan tanggung jawab. Pakai spasi Pak ya. Tanggung jawab. Jelaskan. Nah, ya mungkin kalau saya sih, tiap orang boleh melakukan kesalahan, tapi harus untuk memperbaiki kesalahan itu. Iya, harus siap memperbaiki kesalahan itu. Salah satunya kan dia harus belajar menjahit tadi, itu salah satu konsekuensinya ya. Ini masuknya ke restitusi. Baik, kejarnya. Iya, ya itulah. Ajuna sekali ya, sampai mana kalau enggak. Sampai ya, jadi mana ya? Sudah Bapak Ibu ya, kita ini aja Bu tugasnya Bu. Iya. Pak Gosen, tadi kan bertanya tuh, penulisan bertanggung jawab ya dipisah kayaknya Pak. Hah? Enggak Dia dipisah kayaknya.
Iya, iya dipisah. Narun hamiyah. Oh, berarti kalimatnya udah banyak. Ya kalau kayak itu tuh lama. Nanti kalau Sip, Pak. Cocok, Pak. Gas aja, ini kan diskusi. Hah? Masih ada waktu 5 menit lagi. Menit. Ya ngobrol-ngobrol aja lah, Pak. Besok Pak ya kita ini tampilnya Pak ya? Tanggal 7. Presentasinya besok. Entahlah. Wah, langsung di Canva ya. Mana nanti malam loka nggak di rumah lagi, Bu? Mana, Pak? Mana, Bu? Adik Apa ya besok, Pak? Hah? Dia mana? Ya besok presentasi kan nanti malam paling saya balik lagi ke Uni 2. Adik saya kan dirawat sakit hari ini. Siapa, Pak, sakit? Gimana, Pak? Siapa sakit? Adik, Pak, adik. Oh iya, Pak, besok, Pak. Ya besok. Jadi Uang kolaborasi, presentasi, diskusi. ruang kolaborasi langsung Canva ini berarti. Pak Gosen tuh ahlinya, aman aja. Di Canva kasusnya Pak. Besok. Karena kalau bareng aja nanti saya share aja ininya ya, kampanye gitu. Iya, Pak. Nanti saya bantu-bantu, Pak. Siapa tahu nanti malam bisa meluangkan waktu bantu nanti ngedesain. Kalau diskusi besok gampang lah. Besok. Saya moderator ya, saya belum pernah jadi moderator dalam diskusi. Atau saya timekeeper aja. Penanya aja nanti. Pak Gosen. Penanya. Oh, Pak Gosen mau jadi penanya aja. Saya senang jadi timekeeper aja. Oh, 5 menit. Penanya dan penjawab ya. Iya. Gila, semuanya nanti penjawab kita sama-sama lah. Boleh menambahin. Itu gantian, moderator ganti-gantian. Gitu. 3 Pak ya? Kita dibagi 4 kelompok kan, Bu? Iya. Bagi 4 kelompok ya udah pas berarti penanya nanti bertanya semuanya bertanya di kelompok yang berbeda. Kan 3 kelompok nanti tampil. Ya. Di grup juga udah ada belum woro-woro kembali ke grup utama belum? Ada 5 menit lagi. Oh. Maksudnya sudah ada woro-woro kembali ke Zoom? Ke Zoom belum utama. Ada, Bang. Belum ada, Pak ya? Belum.
Bu. Ini biar Adik dirawat di mana Pak Yatmin? kalau sudah Puskesmas, Bu. Mungkin Oh, Ibu di kenal. depan Bu rumah Tumina saya, kenal tuh. nggak? Hah? Bu Tumina. Depan rumah tuh. Sakit apa? Depan- Sakit apa? Entah Bu, asam lambung atau gejala ginjal nggak tahu nih, pinggangnya sakit. Oh. Depan Ini rumah paling itu, bentar saya lagi. kan itu. Ada gang samping POM itu depan puskesmas tuh. Nah, itu rumah saya. Oh, tuh. Ibu anu ya, BTN belakang POM ya? Iya, Oh, Bu Vera itu sana juga ya? Vera. Vera Yang mana? macet di Tujuh Koto. Oh, nggak paham saya Pak, Suami. yang mana itu ya. Suaminya di mana ya suaminya? Saya belum pernah masuk belakang POM. Saya belum kenal sama itu penghuni itu semuanya. Ibu Jarang baru di belakang berinteraksi. POM-nya. Iya, baru semenjak pindah di sini kan. Oh, 3 tahun ini. Orang lama wajah baru. Iya, iya, iya. nanti setelah ini kan kita menyambungkan apa Pak Yatmin ada pendampingan kemarin. sudah Bu, dari Jumat. Ya, yang Oh, iya. dimintanya berita acara itu apa? Berita Kayak acara mana Pak. itu? Saya berita acara waktu pendampingan itu ya yang daftar hadir itu. Oh, yang tidak ditandatangani itu ya? Cekmen siapa? Siapa PP-nya? Pak Alif. Oh, Pak Ali ya, gampang lagi. Dimintain laporan Saya- juga, Pak. Hah? Mintain laporan. Laporan juga. Laporan itu yang diskusi ya? Hasil diskusi kegiatan Oh ya, itu. kebetulan kemarin Sampingan. itu waktu Pak Alif ya dimintain Bu sebenarnya. Cuman posisinya ketika Pak Alif datang itu di sekolah kami itu sedang ada pergantian kepala, Bu. Oh, Kepalanya sedang ke dinas dan diskusinya itu baru dilakukan itu hari selanjutnya gitu. Jadi ya mau nggak mau foto aja dokumentasi. oh, gitu. Mm-mm. Ibu Lili siapa pendampingnya, PP-nya? Bu Rini sama dengan Pak Gosen. Oh, Oke. kita sampai jam berapa Pak ya? 3:30. Udah masuk nih harusnya kedua Pindah Oh. Zoom gitu ya. Tapi belum ada di grup. Ini Pak Fasil baru bergabung. Kami kemarin diminta buat kuesioner itu. Tapi sebelum itu sudah dibuatkan ya. Misioner yang dibagikan ke anak itu Pak ya? Ya, 5. 5 anak. Ya kayak mana sih kuesionernya ya? Yang kebutuhan mana yang paling dominan itu kan Pak? Ya 5 kuesioner anak, 5 teman sejawat, terus 1 kepala sekolah kan, 1 lagi kuesioner mandiri. Oh, Itu sudah diajak ke room utama. ada di grup Pak. Kayaknya kita kembali ke ruang utama kayaknya. Oh, gitu. Iya, Pak. Jadi keluar sini ya. Oke, kita kembali ke ruang utama.